Selamat datang di channel Codot Film, membahas alur cerita novel Battle Through the Heaven Season 5. Chapter 1. Meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Sekelompok orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jia Ma. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh mistik Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Do Wang? Tangan Mu Tai disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan tegas meskipun tidak sedang marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya pasti, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria parubaya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Douling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menyusul lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Mu Tai saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar itu, dengan sedikit minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di dalam Kekaisaran Jia yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan modis. Tentu saja, dengan mata Mu Tai, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Mu Tai merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penguasa ini tak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar jika Anda semua perlu mendengarkan saya. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Guipas, peraturan saya adalah hukum saat Anda berkompetisi di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kekuatan kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada daerah sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda tentang beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan pertandingan hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertengkar sampai orang lain mati. Jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu? Haha, sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Mu Tai, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zhen Guipas ini, dia dan Mu Tai pada dasarnya seperti api dan air yang tidak dapat bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. HMPH. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah itu bergetar sedikit dan Do Uki yang berwarna kuning tua dengan cepat membungkusnya. Dengan segera, bau samar darah keluar dari bilahnya. Melihat provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit marah, Mu Tai hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh. Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode Ki Afinitas tanah tingkat rendah kelas Xuan. Selain itu, teknik Dou, Blood Killer Knife, miliknya, yang juga merupakan level rendah kelas Xuan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Mu Tai, kamu berlebihan. Mendengar Mu Tai benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi.
Mu Tai tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara lemah, dia berkata, mulailah. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Xuan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, izinkan aku. Jangan buang waktu lagi. Tinggalkan kekaisaran MA secepat mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyviretri Mysterious Change. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hehe, sungguh orang yang sangat sombong. Saat melihat jurus Xiao Yan ini, Meng Li langsung menjadi sangat marah mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai menggelora di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang sedang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa iri. Kelas Douling. Ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Douki Armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi tajam berbentuk pisau ditembakkan dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Douki dan semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba, teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, saat itu langsung menusuk ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik dou pisau berdarah dari orang ini semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa Douling akan kesulitan menerimanya. Mu Tai tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya di sekitar dada Uzi. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiao Yan yang aneh. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Dentang! Tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Xuan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera, percikan terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata itu bersentuhan, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Xuan berat dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikit pun. TSK, sungguh kekuatan yang kuat dan sepertinya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya ini sangat unik. Hanya melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai dado usi. Alis Mu Tai berkedut tanpa sadar saat dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zhen Gui Pass, tetapi bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memotong kepala bandit yang arogan dan lalim dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Enyah.
Dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu? Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik daun saat itu menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyembur keluar. Gluk! Dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kilogram. Dia segera dan dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia membentur tembok kota dengan keras. Setelah ini, dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti kepompong. Armor Douki di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih kuat? Diam! Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Lama kemudian sebelum ada seseorang yang mengerang pelan. Seseorang yang kuat dari kelas Douling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu kali pertukaran. Pria muda yang tampaknya bahkan tidak berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan ini. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara ganas yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh penatua Yun Leng benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat sekelas Do Wang. Bahkan jika kompi tentara bayaran ini akan menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih belum cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Mu Tai perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan nyala api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, "Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi. Cepat!" Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Keringat dingin mengucur di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yunshan, Yao Lao sama sekali tidak terlihat takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu tadi? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Mu Tai dan bertanya, "Panglima tertinggi Mu Tai, bolehkah saya tahu jika saya bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda dapat mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zhen Gui Pass ini. Mu Tai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Seketika, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekelilingnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Komandan Mu Tai, aku akan membalas budi ini untuk Mu Clan di masa depan." Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Mu Tai yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Mu Tai kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik.
Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan santai. Suara samar miliknya itu, bagaimanapun, diam-diam dikeluarkan. Bantu aku memberitahu Yunshan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Jika saatnya tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Mu Tai tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi. Meminta Douzong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jia Ma. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa buat di like dan subscribe kalau kalian senang dengan ceritanya. Bye-bye.